Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Mbak Kea Arinda selaku mahasiswa Universitas Bengkulu jurusan Hukum ya Mbak Kea ya, dengan tema kita muda dan berprestasi. Mbak Kea tadi sudah bercerita tentang proses persiapannya, bahkan latihan tiap hari. Benar. 3-4 jam dan belum pulang juga, bahkan sampai tengah malam juga untuk persiapan itu. Nah saat lombanya atau saat menjadi delegasinya, itu apa nih yang Mbak Kea dapetin atau Mbak Kea rasain saat itu? Yang didapetin pasti ada benefit dan juga tantangannya ya. Kalau yang didapetin yang pertama itu pastinya kemampuan public speakingnya meningkat gitu. Ya, karena latihan tiap hari ya. Tiap hari gitu. Kadang juga didatengin itu coach dari luar gitu, latihan online gitu kan, coach yang emang ahli di bidang hukum gitu untuk ngelatih kami. Jadi public speakingnya itu meningkat gitu. Jadi lebih percaya diri lah untuk menyampaikan argumen gitu. Kemudian juga sejak dilatih untuk ikut lomba itu lebih bagus lagi, dalam lebih tertata rapi lah kalau menulis gitu kan. Karena diajarin emang dari pemberkasan itu bagaimana cara menyusun argumen gitu, apa aja yang isu-isu yang perlu dimasukin kayak gitu. Mungkin roadmapnya juga diiniin ya. Kalau dulu kan mungkin sembarang ya, apa aja masuk ya, gitu kan. Ini kan udah tertata, terstruktur, gitu. terkonsep gitu. Iya. Gitu. Mudah-mudahan kalau ditanya setelah menjadi delegasi ini, kalau ditanya cita-cita jadi apa nih Mbak ya? Cita-cita sebenarnya masih sama aja sih, mungkin jaksa gitu. Iya. Dan juga mungkin dan di bidang hukum lah, pengacara, notaris gitu Bang. Kalau hukum internasional itu kan bisa ini juga kan, maksudnya ada ininya juga kan, bisa ikut ke sana juga kan? Jurusan hukum kan kayak gitu kan? Gitu, jurusan hukum itu sangat luas ya. Sangat luas, kemana aja bisa gitu. Kemana aja bisa, bahkan ke korporat juga bisa, perusahaan juga bisa gitu kan, menjadi ahli hukumnya gitu kan kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang sudah disiapkan, tapi mungkin keterbatasan waktu juga. Aku pengen tahu juga nih, muda dan berprestasi ini dari Mbak Kea, apa yang menjadi prinsip Mbak Kea yang dipegang sampai sekarang? Prinsipnya kalau aku, jangan takut untuk mencoba gitu. Karena generasi muda ini sekarang itu kan banyak yang takut gitu untuk mencoba, kayak merasa insecure. Yang pertama itu pasti banyak yang insecure gitu kan, merasa kalau belum cukup baik lah. Sama teman-teman yang masih insecure sekarang, khususnya mungkin yang lagi mahasiswa yang lagi menempuh pendidikan, harus seperti apa nih gitu. Kalau menurut aku sendiri, lebih baik itu kita mencoba dan gagal gitu, daripada kita nggak pernah mencoba sama sekali. Karena kalau kita nggak pernah mencoba itu, kita nggak bakal tahu hasilnya gimana gitu kan. Siapa tahu baik dan siapa tahu kita hanya mendapatkan pengalaman yang berharga juga gitu. Setidaknya insecure itu harus dilalui dengan proses dan kita coba gitu. Yang pertama itu mencoba lah yang paling penting. Iya. Nah, kalau tipsnya untuk bisa membangun ide-ide kreatif atau tips untuk aktif dan bisa berprestasi, kalau Mbak Kea sendiri apa? Kalau aku yang pastinya jangan pernah berhenti belajar gitu. Sekarang disiplin itu kan belajar, disiplin belajar. Sekarang itu kan media untuk belajar itu banyak ya. Bisa dari mana aja, dari internet, dari HP, laptop, segala macam, dari TV gitu kan. Nah, jadi lebih baik kalaupun ingin menggunakan teknologi itu diisi dengan hal-hal yang bermanfaat kayak gitu. Cari informasi, baca berita, belajar gitu. Kalau Mbak Kea sendiri aktif nggak di sosial media? Kalau aku kadang-kadang sih, nggak terlalu yang suka scroll segala macam itu nggak, lebih ke mungkin baca berita gitu. Nggak jadi konten kreator hukum nih, atau misalnya apa gitu yang menjadi maksudnya fokus dan keilmuannya Mbak Kea sendiri? Belum, mungkin belum ya? Tapi bisa jadi di bentar lagi coba gitu, soon ya. Semoga lah, maksudnya kan karena maksudnya tuh keilmuan yang didapat bukan hanya untuk diri Mbak Kea sendiri kan, mungkin bisa dibagikan. Toh juga sekarang kan di sosial media, platform mana aja nih gitu kan, kalau kita menjadi kreator kadang tuh kan bisa nggak tahu kita meledaknya di konten apa nih gitu kan. Iya benar. Gitu. Tapi masih ada terbesit ya? Ada terbesit, kayak pengen coba
mungkin membagikan ilmu yang udah didapatkan itu ke Iya. media sosial gitu. Iya. Mungkin nanti direncanain dulu. Iya. Karena juga mungkin menjadi personal brandingnya Mbak Kea juga, nggak gitu kan? Artinya juga kalau misalnya tahu tentang hukum gitu kan, bisa lebih mudah nantinya orang mengenal, berarti oh Mbak Kea ini ahlinya hukum nih gitu. Bahkan nanti kalau misalnya jadi jaksa atau jadi hakim, udah dilihat dari dulu Aktif. aktif Iya. kayak gitu kan, kayak gitu. Nah kalau ditanya target nih Mbak Kea target apa nih ke depannya? Target kedepannya kalau untuk Mungkin ada sekarang, kompetisi lagi kah yang bakal diikutin? ya kalau untuk sekarang itu kan aku semester 5 ya, udah mau ke semester 6 bulan depan. Udah mau Udah mau ini ya, masuki semester proposal Iya. itu ya. Kalau bisa itu targetnya masih mau ikut lomba. Tapi juga kalau untuk sekarang aku lagi fokus menyusun jurnal. Rencananya pengen nerbitin jurnal lah sebelum lulus gitu kan. Luar biasa nih. Iya. Gitu kan. Jadi masih sampai situ dulu targetnya, mungkin supaya lebih baik lagi lah ke depannya. Jurnalnya kemarin kalau boleh tahu prototipenya atau idenya apa, tentang apa? Tentang sosial. Tentang sosial. Waktu itu tentang disabilitas rencananya. Tapi ada hukumnya juga. Iya, kayak hukum, bagaimana hukum itu mengatur hak-hak disabilitas. Oh iya. Itu juga mungkin masih belum concern ya. Gitu Iya, kan, masih banyak ketidakjelasan lah di Iya, situ. iya. Meskipun udah ada hukumnya, tapi pembahasannya itu belum terlalu jelas gitu. Iya, sudah sampai mana nih jurnalnya? Dibantu dosen kah? Enggak. Oh, benar-benar Coba sendiri. sendiri Coba dulu sendiri. gitu. Berarti kalau ditanya hobi nulis, hobi juga dong? Hobi juga nulis. Gitu ya. Mungkin apa aja sih, misalnya kayak puisi juga kadang-kadang nulis kayak gitu. Cerita-cerita, mungkin juga artikel juga. Iya. Maupun yang mungkin berdasarkan riset ataupun memang pengalaman, riset. mungkin kan tetap suka nih gitu kan, Suka. menulis gitu kan. Biasanya kalau orang menulis itu berkaitan erat dengan yang membaca juga, suka baca juga berarti artinya gitu ya. Suka. Iya kan? Lebih ke yang self improvement sih kalau bacaan itu. Oh iya, mengembangkan diri gitu kan, Iya. untuk value diri juga kayak gitu kan. Nah terakhir mungkin untuk teman-teman yang lagi nonton, baik itu masyarakat, kaula muda nih, pesan-pesan dari Mbak Kea apa? Mungkin ditutup dengan quotes of the day-nya hari ini apa nih? Quotes of the day-nya. Menurut aku setiap kita ingin mencoba itu pasti timbul pertanyaan gitu kan. What if I fail gitu. Nah, yang aku tanamkan dalam diri aku itu, if you fail, you already won because you try in the first place gitu. Oke, jadi artinya juga apa ya, menjadi tantangan untuk kaula muda sekarang untuk lebih berprestasi dan improvement diri juga ya. Iya. Jangan sampai takut mencoba, jangan pernah takut gagal juga, karena gagal itu sebuah proses untuk kita menuju keberhasilan juga Iya. gitu. Oke, terima kasih nih Mbak Kea sudah hadir. Terima kasih Terima kasih juga TVRI. Iya, udah berbagi pengalamannya, berbagi ceritanya. Semoga target-target kedepannya tercapai. Amin. Gitu kan, jurnalnya publish, Amin. gitu kan, dan sering nulis lagi mungkin artikel dan konten kreator di sosial medianya juga tentang hukum, karena mungkin para pemirsa juga masih banyak yang belum tahu tentang hukumnya, dan target kuliahnya juga cepat selesai. Amin. Gitu ya. Ya. Makasih Mbak Kea, dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita selama 60 menit ke belakang tentang muda dan berprestasi bersama dengan Mbak Kea Arinda. Akhirnya saya langsung mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.